Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Kembali lagi dengan Ibu di mata kuliah pemantapan kemampuan mengajar. Nah, hari ini di materi ini Ibu akan menjelaskan terkait pengembangan program tahunan untuk kurikulum 2013 untuk mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN di SMP dan di SMA. Baik, yang pertama capaian pembelajarannya yaitu mahasiswa mampu menjelaskan pengertian program tahunan, lalu mampu menganalisis minggu efektif yang dihitung dari kalender pendidikan. Selanjutnya, mahasiswa mampu menyusun program tahunan kurikulum 2013. Yang pertama, apa itu program tahunan? Jadi program tahunan itu adalah rencana penetapan alokasi waktu selama 1 tahun ajaran. Jadi 1 tahun itu ya semester ganjil dan semester genap untuk mencapai tujuan yang terdapat dalam KI dan KD yang sudah ditetapkan. Jadi KI KD-nya sudah ada, tinggal nanti kita menentukan alokasi waktunya untuk 1 tahun itu seperti apa. Oke. Komponen dari program tahunan yang pertama jelas adalah judul, jadi identitas dari program tahunannya mulai dari nama sekolah, mata pelajaran, kelas, dan tahun pelajaran. Terus yang kedua, nanti program tahunnya bisa dibagi menjadi dua, yaitu terdiri dari semester 1 dan semester 2. Lalu ada kompetensi inti, jadi ini yang membedakan antara program tahunan KTSP 2006 dan kurikulum 2013. Lalu ada kompetensi dasar, ini sudah ada di Permendikbud, tinggal nanti penyalin. Kompetensi ini juga sudah ada. Terus alokasi waktu, nah alokasi waktu ini berapa JPL untuk setiap KD, nah itu nanti dihitung berdasarkan kalender pendidikan. Setiap wilayah itu berbeda kaldiknya. Terus yang keenam ada uji kompetensi, jadi waktu alokasi untuk uji kompetensi dan alokasi waktu untuk pengayaan dan remedial, serta di bawahnya harus ada pengesahan dari guru mata pelajaran dan kepala sekolah. Gitu, untuk formatnya seperti ini tadi ya. Jadi ini identitasnya, program judulnya, tahun ajarannya berapa, nama sekolah, mata pelajaran, dan kelas. Nah ini nanti kompetensi inti ditulis semua karena ini untuk mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan PKN. Jadi dari KI 1, 2, 3, 4 itu harus muncul semua. KI 1 kan terkait tentang nilai keagamaan, KI 2 itu terkait dengan nilai sosial, sikap sosial. Yang ketiga itu terkait pengetahuan, ya pasti wajib. Terus yang keempat itu keterampilan. Jadi 1, 2, 3, 4 harus muncul semua di program tahunan. Oke, begitu pula dengan kompetensi dasar. Jadi kompetensi dasar yang ditulis tidak cuma 3.1 saja atau 4.1 saja, tapi harus dari semua ini. 1 ini diturunkan ke 1.1, 2 diturunkan ke 2.2, 3 diturunkan ke 3.1, dan 4 diturunkan ke 4.1. Jadi ini saat namanya kelompok KD ya. Jadi kelompok kompetensi dasar. Satu kelompok nanti alokasi waktunya itu kan diajarkan selama jangka waktu tertentu. Jadi misalnya KD ini di berapa CPL nanti belajarnya begitu. Terus ada lagi di sini ada uji kompetensi. Jadi setiap bab itu pasti ada uji kompetensinya. Jadi ibaratnya seperti ulangan harian. Terus ada pengayaan dan remedial. Remedial diberikan kepada siswa yang tidak lolos KKM. Kalau pengayaan yang sudah lolos KKM. Begitu. Jadi ini nanti jumlah KD-nya disesuaikan dengan KD yang ada di kelas tersebut. Kalau ada 6 ya berarti ini sampai 1.6 gitu seterusnya. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada kompetensi inti. Apa itu kompetensi inti? Jadi yang namanya kompetensi inti itu tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas. Jadi KI itu kemampuannya harus mencapai 4 sekarang ini di kurikulum 2013. Yang pertama ada KI 1 yaitu tentang sikap spiritual, religius, nilai religiusnya. KI 2 itu tentang sikap sosialnya, jadi bersikap sosial. KI 3 tentang pemahamannya atau pengetahuannya. KI 4 terkait keterampilannya.
Jadi ini sudah ditentukan menurut Permendikbud nomor 69 tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah menengah atas atau madrasah aliyah. Jadi ini sudah ada aturan tersendiri ya. Nah, ini contoh dari KI dan KD untuk PPKN di SMP atau MTS untuk kelas 7. Jadi KI satunya itu sikap spiritual, contohnya menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI 2 terkait sikap sosial, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleran, gotong royong, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam menjangkau pergaulan dan keberadaannya. Jadi berhubungan dengan sikap. Jadi kalau ini itu diajarkannya ya melalui perilaku atau sikap hasil akhirnya nanti. Ada KI 3. KI 3 itu untuk memahami pengetahuan. Nah, ini berarti berhubungan dengan pemahaman terkait materi ajarnya ya. Jadi materi ajar yang diberikan oleh guru itu terdiri dari 3 ini, faktual, fakta, konseptual, dan juga prosedural atau langkah-langkah. Nah, yang keempat itu berhubungan dengan keterampilan. Jadi ini pada ranah psikomotoriknya, apakah bisa membuat, merangkai, memodifikasi, dan lainnya. Oke, itu KI. Nah, itu bisa kita lihat di Permendikbud seperti yang ini. Oke, ini contoh di SMP ya. Jadi ini untuk KI, jadi bentuknya seperti ini, KI dan KD untuk PPKN. SMP ada KI-nya ini, jadi KI yang atas ini ya, ini KI. Terus KI tersebut diturunkan menjadi KD. KD diletakkan di bawahnya. Jadi KI 1 nanti ada 1.1, 1.2, kodenya pokoknya di depannya adalah angka 1. 1.3, 1.4, 1.5, dan 1.6. Begitu pula dengan KI 2 diturunkan menjadi 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, dan 2.6. Nah, KI 3 itu berupa pengetahuan. Nanti juga begitu, KI 3 kode depannya 3 nanti diturunkan menjadi KD 3.1, berarti materi ajarnya berupa proses perumusan Pancasila. KD 2 norma-norma yang berlaku berarti ya. KD 3.3 berarti kesejarahan perumusan dan pengesahan UUD. Nah, untuk KD 4 itu yang berhubungan dengan keterampilan. Jadi menyajikan hasil analisis proses perumusan dan penetapan Pancasila. Jadi keterkaitan antara keempat KI ini, yang pertama antara KI 1, 2, 3, 4 itu merupakan satu substansi materi yang tidak bisa terpisahkan. Jadi ketika guru mengajar satu bab itu satu bab ya tadi terkait perumusan dasar Pancasila itu harus mencakup dari mulai ini 1.1, 2.1, terus 3.1, 4.1. Jadi sekali mengajar satu bab itu harus ada 4 KD ini. Begitu ya, seterusnya nanti sampai dengan 4.6. Gitu, berarti ini ada 6 bab. Bab yang terakhir terkait Negara Kesatuan Republik Indonesia. Begitu juga dengan KD untuk PPKN di SMA. Juga sama. Ini juga sama. Ini 1, 2, ini ada berapa bab? Ada 6 bab. Bawahnya juga seperti itu. Berarti ada ini ada 6 bab. Ada 7 bab ya. Berarti ini ada 7 bab. Ya, ini ada 7 bab. Oke, begitu seterusnya ya. Jadi ini sudah kalian harus memahami bahwa yang namanya keterkaitan antara KI 1, 2, 3, 4 itu saling berkesinambungan. Oke, lanjut ke materi. Jadi KI sudah paham, sekarang KD. Kalau KD itu sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Ya, seperti tadi ini. Kalau KD 1.1, KD 2.1, 3.1, dan 4.1 saling berkesinambungan antara keempat KD ini. Oke, selain komponennya ada KI, KD juga ada alokasi waktu. Nah, ini alokasi waktu itu waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ini KI, KD uji kompetensi pengayaan remedial selama 1 tahun.
Jadi nanti ngitungnya itu selama 1 tahun. Tapi nanti Ibu contohkan cuma selama 1 semester saja. Terus remedial dan pengayaan. Jadi remedi itu nih tadi pemberian layanan kepada siswa yang mengalami kesulitan. Kalau pengayaan itu lebih ke perluasan atau pendalaman materi bagi yang siswa yang sudah lolos KKM biasanya. Terus ada uji pemahaman ya kayak ulangan harian atau evaluasi. Baik, lanjut ke langkah-langkah pembuatan prota untuk kurikulum 2013. Yang pertama, kalian harus mendownload yang namanya kalender akademik atau disebutnya Kaldik nanti ya. Ini kalian harus sudah punya ini Kaldik itu harus sesuai dengan provinsinya masing-masing dan tahun ajarannya. Jadi perhatikan, kalau mau mencari Google ya silahkan cari kalender pendidikan untuk Provinsi Banten tahun ajaran 2020 atau 2021. Kalau sekarang ya nanti kalian mencarinya Kaldik Provinsi Banten tahun ajaran 2021-2022 gitu. Nah, langkah yang pertama tadi sudah mendownload Kaldik. Yang kedua itu harus perhatikan alokasi waktu per minggu setiap mapel. Jadi menurut Permendikbud nomor 35 tahun 2018, jadi alokasi waktu ini per minggu untuk mata pelajaran PPKN di SMP, ini SMP ya, kelas 7 itu ada 3 JPL. Ada kelas 8 ada 3 JPL, ada kelas 9 ada 3 JPL. Jadi seminggu 1 kali dan harus 3 JPL. Gitu. Terus untuk SMA, ini SMA itu menurut Permendikbud nomor 69 tahun 2013. Jadi PPKN di SMA untuk kelas 10, 11 dan 12 cuma diberikan waktu 2 JPL aja, 2 gitu ya. Artinya ya cukup 1 kali pertemuan dalam seminggu. Kalau 4 JPL ya berarti 2 kali dalam seminggu. Langsung. Langkah yang kedua, kalau sudah mengetahui alokasi waktu untuk SMP dan SMA, nanti kalian harus bisa menganalisis minggu efektif dan tentukan jumlah alokasi waktu dalam setiap semester. Nah, kalau ini harus sudah perhatikan kalender akademik. Perhatikan ya, ini kalender akademiknya dari Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember itu adalah semester 1. Jadi Ibu akan contohkan untuk yang semester 1. Oke, yang pertama, hitung jumlah minggu efektif dengan bantuan tabel. Jadi, perhatikan tabel berikut. Banyaknya minggu efektif semester 1 kelas 7 SMP. Jadi, Ibu mencontohkan yang kelas 7 SMP saja. Perhatikan untuk bulan Juli. Bulan Juli minggu efektifnya ada berapa? Oh, bukan minggu efektif. Total minggunya ada berapa? Bulan Juli ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, ini ditulis 5. Terus minggu efektif itu maksudnya minggu yang bisa digunakan siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi benar-benar efektif, bukan minggu untuk UTS, UAS, bukan minggu yang nanti ada kegiatan apa 17-an atau minggu yang ada MOS, bukan, tapi minggu yang siswanya itu bisa belajar di kelas. Nah, ini minggu efektifnya tanggal berapa? Ini kan sudah ada keterangannya sendiri-sendiri. Yang ini orangnya disilang itu artinya berarti minggu itu ada libur semester. Tanggal 13 itu ada warna apa itu? Hijau. Berarti masih ada awal kegiatan masuk sekolah, artinya bukan minggu efektif. Nah, minggu efektif itu yang ini, yang tidak ada warnanya, tanggal 20 dan 27. Ini Ibu misalkan dia masuknya di hari Senin ya, jadi di hari Senin. Anggap saja nanti kalian untuk mata pelajaran PPKN di hari Senin semua. Nah, yang efektif tadi tanggal 20 dan 27. Berarti jumlah untuk pembelajaran tatap muka ada 2, 20 dan 27. Nah, alokasi waktunya berarti berapa jumlahnya? 2 ini, 2 dikali dia 3 JPL karena tadi kelas 7 SMP. Ini kan kelas 7 SMP 3 JPL. Nah, makanya tinggal 2 kali 3 JPL sama dengan 6 JPL. Oke, kita coba lagi untuk bulan Agustus. Bulan Agustus ada berapa minggu? 1, 2, 3, 4. Anggap saja 4 ya. Agustus ada 4. Oke, untuk minggu efektif ada berapa? 1, 2,
3, 4. Oke, 4 juga. Ini. Untuk tatap muka hari Senin, yang bisa memungkinkan untuk belajar PPKN tanggal 3, 10. Oke, tanggal 17 tidak bisa ya. 17 Agustus itu berarti ada kegiatan di sekolahnya, atau 17 itu libur nasional, berarti tanggal 3, 10, 24, dan 31. Oke. 3, 10, 24, 31. Berarti ada 4 kali minggunya. 4. Berarti tinggal dikali saja. 4 dikali 3 JPL sama dengan 12 JPL. Oke, satu kali lagi bulan September. Bulan September berarti kan ada jumlah berapa minggunya? Anggap saja ini 5 minggu ya, walaupun belum lengkap. 5 minggu. Nah, minggu efektifnya ada berapa? Oke, perhatikan ini ada segitiga biru, berarti segitiga biru itu PTS, penilaian tengah semester. Berarti itu bukan minggu efektif. Berarti yang minggu efektif cuma 1, 2, 3, 4. Ada 4 minggu efektif saja. Nah, hari Senin yang bisa digunakan untuk belajar tanggal 7, 14, dan 28. 7, 14, dan 28. Berarti cuma ada 3 minggu. Artinya 3 kali 3 JPL sama dengan 9 JPL. Oke, begitu seterusnya ya. Oke, nah ini di bulan Oktober juga sama. Nah, yang ini yang di bulan Desember. Desember itu kita perhatikan ini ada warna biru silang. Warna biru silang artinya ada penilaian akhir semester. Nah, apakah setelah penilaian akhir semester ada pelajaran? Tentu saja tidak. Biasanya kan setelah UAS biasanya adanya remedial. Maka dari itu ini anggap saja ini bukan minggu efektif. Berarti Desember total minggunya ada 5. Minggu efektifnya nggak ada karena tidak ada pelajaran. Berarti jumlah tatap muka tidak ada, berarti ini 0 JPL. Nanti dijumlah kira-kira berapa gitu. Nah, ini hasilnya sudah Ibu hitung. Jadi dari mulai Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, ternyata jumlahnya ada 54 JPL. Jadi perhatikan ada 54 JPL ya. Nah, setelah dihitung, nanti kalian juga harus menghitung untuk yang semester 2 juga ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Silakan nanti dihitung sendiri. Nah, langkah selanjutnya adalah tentukan kebutuhan alokasi waktu selama 1 tahun. Sebelum menentukan kebutuhan alokasi waktu 1 tahun, kalian harus memperhatikan rumus berikut atau langkah-langkah berikut. Yang pertama, perhatikan hasil perhitungannya. Contohnya untuk semester 1 tadi 54 JPL. Terus isi format program tahunan dengan kompetensi inti dan kompetensi yang sudah ada. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini diisi ya formatnya. Judulnya, nama sekolah, mata pelajaran hingga kelas, terus KI-nya tadi sudah Ibu tunjukkan di sini ya. KI-nya tinggal disalin saja, tinggal di copy. Ini juga tinggal di copy, tinggal di paste di sini. Ini KI. Terus KD-nya juga begitu. KD-nya ini dari 1.1, 2.1, 3.1, 4.1. Nah, itu di copy di sini semua. Begitu seterusnya di uji kompetensi dan pengayaan remedial 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 1.3, 2.3, 3.3, nah sampai 4.6 uji kompetensi pengayaan dan remedial. Nah, cara mengisi alokasi waktunya, yang pertama kalian harus isi alokasi waktu untuk uji kompetensi dan remedial terlebih dahulu. Misalnya untuk uji kompetensi 2 JPL, remedial dan pengayaan 1 JPL. Bisa itu dialokasikan waktunya. Jadi ini 2 JPL, 1 JPL. Semuanya diisi begitu, 2 JPL, 1 JPL. Ini 2 JPL, 1 JPL. Ini juga seperti itu. Oke, kita isi saja ini bersama-sama. Ini Oke, jadi uji kompetensi pengayaan dan remedial itu kan 3 JPL, masing-masing
bab. Ya, kita hitung jumlahnya saja. Ada 2 tambah 1, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Jadi ada 18 JPL. Nah, sisanya berapa? Tadi kan totalnya untuk satu semester jam pelajarannya ada 54. Sudah dikurangi 18 JPL, berarti sisanya 36 JPL. Makanya sehingga untuk masing-masing kelompok KD itu berarti sisa ada berapa? Tinggal 36 dibagi ada 6 bab, kan 4.6. Ada 6 bab berarti ya ini. Berarti ada 36 dibagi 6 berarti ada 6 JPL. Nah, ini masing-masing ada 6 JPL. Ini juga 6 JPL. Ini ada 6 JPL, ini ada 6 JPL, ini ada 6 JPL, ini ada 6 JPL. Nah, totalnya berarti berapa? Sudah di total berarti ada 54 JPL. Begitu. Kalau misalnya ada yang misalnya materinya lebih susah, mau ditambahkan jam pelajarannya bisa ini 9 JPL misalnya, ini cuma 3 JPL, boleh-boleh saja, asalkan kelipatan 3. Itu ya. Nah, nanti silakan kalian membuat program tahunan untuk semester 2. Begitu seterusnya. Oke, begitu yang Ibu bisa sampaikan untuk penyusunan program tahunan untuk kurikulum 2013. Untuk selanjutnya Ibu akan menjelaskan terkait program semester kurikulum 2013. Sekian, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.